Teman-teman dan ibu guru, saya Rendra. Saya ingin menceritakan tentang Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda di hutan, yaitu yang bernama Bo Sintril. Dia tinggal sendirian di dalam hutan itu. Pada seketika, janda itu berdoa kepada Dewa yang Maha Kuasa untuk meminta anak dan mendengar doa Mbok Sintril. Dan raksasa itu akan mengabulkan permintaannya dengan suatu perjanjian. Raksasa itu memberikan biji timun agar Mbok Sintril menanamnya, karena dari biji timun itu akan lahir seorang anak. Kemudian Mbok Sintril menyanggupi perjanjian itu dan mengambil biji timun itu dari raksasa. Dan Mbok Sintril pun kembali ke rumahnya dan menanam bijinya di halaman rumahnya. Dan ada satu yang berwarna besar dan berukurannya besar, berwarna emas. Timun itu pun bertumbuh besar dan mengeluarkan seorang anak. Mbok Sintril menamai anak itu yaitu Timun Mas. Besar dan menjadi gadis yang cantik. Pada anak itu berumur 7 tahun, Mbok Sintril mengingat akan janji raksasa itu bahwa Timun Mas itu harus diserahkan kepada raksasa. Bermimpi bertemu petapa. Petapa itu berkata agar Timun Mas bertemu dengannya. Petapa itu pun ingin memberikan kepada Timun Mas yaitu kantong-kantong ajaib untuk melawan raksasa. Menyuruh Timun Mas itu datang kepada petapa. Akhirnya Timun Mas bertemu dengan petapa itu. Akhirnya petapa itu memberikan 4 buah kantong ajaib kepada Timun Mas. Mengambil kantong itu yang berisi jarum, garam, dan terasi. Timun Mas itu lalu membawa pergi 4 kantong buah itu ke rumahnya. Dan melihat raksasa di depan rumahnya. Pohon dan Timun Mas pun berlari. Raksasa pun mengetahui kalau Timun Mas itu berlari dan raksasa itu mengejarnya. Dan raksasa pun mengejar Timun Mas pun sampai hampir dekat. Timun Mas pun melemparkan 1 kantong yang berisi biji timun kepada raksasa. Seketika biji itu berubah menjadi ladang yang subur dan yang berisi timun-timun. Raksasa pun tertarik dan memakan timun-timun di situ. Timun Mas langsung berlari kembali. Itu mengingat bahwa ia mengejar Timun Mas dan ia mengejar kembali lagi Timun Mas. Setelah itu raksasa pun mengejar kembali dan menghampiri Timun Mas itu. Timun Mas pun melemparkan kedua kantong itu yang berisi jarum. Seketika berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa pun kesulitan untuk melewati hutan bambu itu. Namun raksasa itu berhasil lolos dari bambu itu dan mengejar kembali Timun Mas. Hampir menangkap Timun Mas itu. Lalu Timun Mas itu melemparkan kantong ketiga yaitu garam. Dan seketika garam itu berubah menjadi lautan dan raksasa itu terjatuh di lautan dan raksasa itu kesulitan berenang. Timun Mas pun kembali berlari dan raksasa pun tetap bisa mengejarnya. Akhirnya Timun Mas pun melemparkan kantong yang terakhir yang berisi terasi, yaitu seketika berubah menjadi lumpur dan raksasa itu juga tenggelam ke dalam lumpur itu dan tidak bisa keluar dari lumpur itu. Timun Mas pun selamat dan kembali ke rumah. Dan akhirnya Mbok Sintril dan Timun Mas sangat hidup bahagia. Terima kasih.